Setelah Arman resmi menjalani hukuman, kehidupan Tia perlahan mulai stabil. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa bebas. Bebas dari rasa takut, bebas dari kendali orang lain, dan bebas untuk membangun kembali hidupnya sesuai keinginannya. Namun, kebebasan itu datang dengan tanggung jawab baru, menemukan kekuatan untuk menjalani hidup yang benar-benar mandiri. Tia memulai hari-harinya dengan rutinitas yang teratur. Ia bangun pagi, menyiapkan sarapan untuk dirinya dan Raka, lalu melanjutkan pekerjaannya di bisnis Reliva yang kini semakin berkembang. "Bu, sekarang ibu kelihatan lebih bahagia," kata Raka suatu pagi. Tia tersenyum hangat. "Ibu bahagia karena kita punya kesempatan memulai semuanya dari awal." Kehadiran Raka menjadi motivasi utama bagi Tia untuk terus maju. Ia ingin menunjukkan kepada anaknya bahwa mereka bisa menjalani hidup yang lebih baik meski pernah menghadapi masa sulit. Salah satu langkah penting dalam perjalanan kemandirian Tia adalah mengelola keuangan yang telah ia rebut kembali dari Arman. Bersama penasihat keuangannya ia mulai menyusun rencana investasi jangka panjang untuk memastikan masa depan Raka terjamin. "Prioritas saya adalah pendidikan Raka," ujar Tia dalam diskusi dengan penasihatnya. Selain itu, Tia juga mengalokasikan sebagian dana untuk memperluas bisnisnya. Ia mempekerjakan beberapa staf baru dan mulai menjangkau pasar yang lebih luas. Meskipun secara finansial dan profesional Tia mulai merasa stabil, ia menyadari bahwa ada pekerjaan yang lebih dalam yang perlu dilakukan membangun kemandirian emosional. Di sesi konselingnya dengan Siska, Tia berbicara tentang ketergantungan emosional yang dulu membuatnya terjebak dalam hubungan dengan Arman. "Saya ingin memastikan bahwa saya tidak pernah lagi menyerahkan kendali hidup saya pada orang lain," kata Tia. Siska mengangguk. "Langkah pertama adalah mengenali nilai dirimu sendiri. Kamu sudah berjalan jauh Tia. Hargai dirimu atas semua yang telah kamu capai." Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Tia mulai meluangkan waktu untuk dirinya sendiri. Ia mencoba hal-hal baru yang selama ini hanya menjadi impian, mengikuti kelas yoga, membaca buku-buku self-help, dan bahkan pergi berlibur singkat bersama Raka. "Bu, kapan terakhir kali kita liburan seperti ini?" tanya Raka saat mereka berada di sebuah pantai. "Sudah terlalu lama nak, tapi mulai sekarang, ibu janji kita akan sering melakukan ini," jawab Tia dengan senyum tulus. Kisah Tia mulai menarik perhatian banyak orang, terutama di komunitas perempuan. Ia diundang menjadi pembicara di beberapa acara untuk berbagi pengalamannya. Memutuskan untuk meninggalkan hubungan yang merugikan adalah langkah besar, tapi membangun kembali hidup adalah perjuangan yang jauh lebih besar, kata Tia di salah satu seminar. Kata-katanya memberikan inspirasi kepada banyak perempuan yang menghadiri acara itu. Beberapa dari mereka bahkan menghubungi Tia untuk meminta saran dan dukungan. Setelah berbulan-bulan fokus pada kehidupannya sendiri dan anaknya, Tia merasa hidupnya mulai menemukan ritme baru yang stabil. Ia merasa lebih kuat dan lebih percaya diri, dan semua luka dari masa lalu perlahan mulai sembuh. Namun, ia tidak menyangka bahwa takdir akan mempertemukannya dengan seseorang yang menguji hatinya sekali lagi. Hari itu, Tia menghadiri acara bisnis lokal yang diadakan oleh komunitas pengusaha di kotanya. Sebagai pemilik Reliva, ia diundang untuk berbicara tentang perjalanan bisnisnya. Setelah memberikan presentasi, ia berkeliling untuk berbincang dengan peserta lain. Di salah satu stand, ia bertemu dengan seorang pria bernama Arka, seorang pengusaha di bidang teknologi yang sedang memulai proyek baru. "Presentasi Anda sangat menginspirasi," kata Arka sambil tersenyum. Tia tersenyum kecil. "Terima kasih. Saya hanya berbagi pengalaman." Percakapan mereka mengalir dengan mudah. Arka tampak sopan, cerdas, dan memiliki rasa humor yang membuat Tia merasa nyaman, sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan. Namun saat Arka menunjukkan minat untuk mengenal Tia lebih jauh, Tia merasa ragu. Luka dari hubungan sebelumnya masih meninggalkan bekas. "Terima kasih untuk tawaran makan malam Arka, tapi saya belum siap untuk hubungan seperti itu," kata Tia jujur ketika Raka mengajaknya bertemu lagi. Arka mengangguk dengan pengertian. "Tidak apa-apa Tia, saya tidak ingin terburu-buru. Saya hanya ingin mengenal Anda lebih baik sebagai teman." Kata-kata itu membuat Tia merasa lega. Ia menghargai bahwa Arka tidak memaksanya untuk melangkah terlalu cepat. Tia menceritakan pertemuannya dengan Arka kepada Siska dalam salah satu sesi konseling. "Dia tampak baik, tapi saya takut. Bagaimana jika semua ini hanya berujung seperti Arman?" Siska tersenyum dan berkata, "Ketakutanmu wajar Tia. Tapi jangan biarkan trauma masa lalu menutup peluangmu untuk bahagia."
Tidak semua orang seperti Arman. Pelan-pelan saja, dan pastikan kamu selalu mendengarkan instingmu. Beberapa minggu berlalu, dan Arka tetap menjaga komunikasi dengan Tia. Ia tidak memaksa, tetapi sering mengirim pesan singkat untuk menanyakan kabar atau memberikan dukungan pada proyek-proyek Tia. Suatu hari, Arka mengundang Tia dan Raka untuk menghadiri acara amal yang ia selenggarakan. Meski ragu, Tia akhirnya setuju. Di acara itu, Arka menunjukkan sisi lain dari dirinya. Ia terlihat perhatian pada anak-anak yang menjadi penerima bantuan, bahkan melibatkan Raka dalam kegiatan tersebut. "Ibu, Om Arka baik ya," kata Raka dengan polos. Tia tersenyum tipis. "Iya nak, dia baik." Setelah acara itu, Tia mulai membuka diri sedikit demi sedikit. Ia dan Arka sering berdiskusi tentang bisnis, kehidupan, dan mimpi-mimpi mereka. Meskipun ia belum siap untuk melangkah lebih jauh, Tia merasa bahwa mungkin ada ruang di hatinya untuk sesuatu yang baru di masa depan. "Terima kasih sudah sabar dengan saya," kata Tia suatu hari. Arka hanya tersenyum. "Hidup adalah perjalanan Tia. Saya akan ada di sini jika kamu butuh teman." Seiring berjalannya waktu, hubungan Tia dan Arka semakin dekat. Namun meskipun Arka telah menunjukkan perhatian yang tulus, Tia merasa ada tembok yang tak dapat ia lewati. Baginya, cinta adalah sesuatu yang membutuhkan keberanian, dan saat ini, ia belum siap untuk mengambil risiko lagi. Suatu malam, Arka mengundang Tia untuk makan malam di sebuah restoran kecil yang nyaman. Percakapan mereka mengalir seperti biasa, tetapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda dalam sikap Arka. "Tia," kata Arka pelan sambil menatap matanya, "aku ingin jujur. Aku menyukaimu. Aku tahu ini mungkin terlalu cepat bagimu, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku siap menunggu sampai kamu merasa nyaman." Tia terdiam. Kata-kata Arka terdengar tulus, tetapi mereka juga memicu gelombang emosi yang bercampur aduk di dalam dirinya, rasa takut, ragu, dan sedikit rasa bersalah. "Arka, aku menghargai perasaanmu," ujar Tia pelan. "Tapi aku belum siap untuk menjalin hubungan lagi. Aku masih butuh waktu untuk benar-benar berdamai dengan diriku sendiri." Sepulang dari makan malam itu, Tia merenung panjang. Ia menyadari bahwa Arka adalah pria yang baik, mungkin terlalu baik. Namun ia juga tahu bahwa melangkah ke dalam hubungan baru sebelum ia sepenuhnya pulih hanya akan menciptakan masalah baru, bukan solusi. Keesokan harinya, Tia menghubungi Arka. Ia memutuskan untuk berbicara secara langsung agar tidak ada kesalahpahaman. "Arka, aku ingin kita tetap berteman," kata Tia dengan jujur. "Aku tidak ingin memberi harapan yang mungkin tidak bisa aku penuhi. Kamu adalah orang yang luar biasa, tapi saat ini, aku perlu fokus pada diriku sendiri dan Raka." Arka terdiam sejenak sebelum akhirnya mengangguk. "Aku mengerti Tia, aku tidak akan memaksamu. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku ada di sini jika kamu butuh seseorang untuk diajak bicara." Setelah percakapan itu, Tia merasa lega. Ia merasa telah mengambil keputusan yang benar. Fokusnya kini sepenuhnya pada anaknya, bisnisnya, dan proses pemulihan emosionalnya. Tia melibatkan dirinya lebih dalam untuk kegiatan sosial yang mendukung perempuan korban kekerasan rumah tangga. Ia menjadi mentor bagi beberapa perempuan yang sedang menghadapi situasi serupa dengan apa yang pernah ia alami. "Aku ingin membantu orang lain menemukan kekuatan yang dulu aku pikir tidak pernah aku miliki," katanya dalam sebuah sesi mentoring. Melalui pengalaman ini, Tia menyadari bahwa cinta bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan, baik oleh dirinya sendiri maupun orang lain. Ia juga belajar bahwa menolak cinta bukan berarti menutup hati, tetapi memberi dirinya waktu untuk benar-benar siap. "Cinta itu indah," pikir Tia, "tapi kali ini, aku ingin mencintai diriku sendiri terlebih dahulu." Setelah sekian lama tak terdengar kabarnya, Dinda tiba-tiba kembali muncul dalam kehidupan Tia. Namun kali ini, bukan sebagai orang yang percaya diri dan ambisius, melainkan sebagai seseorang yang terpuruk dan kehilangan arah. Kehidupannya dengan Arman telah runtuh, dan ia kini mencari jalan untuk memperbaiki kehidupannya meskipun itu berarti mendekati Tia. Suatu siang, Tia sedang sibuk di kantor Reliva ketika sekretarisnya masuk dengan wajah ragu-ragu. "Bu Tia, ada tamu yang ingin bertemu. Katanya ini penting," ujar sekretaris itu. "Siapa?" "Namanya Dinda." Nama itu membuat Tia terdiam sejenak. Ia tidak menyangka Dinda akan mendatanginya. Setelah menarik napas dalam-dalam, ia memutuskan untuk bertemu. Dinda tampak sangat berbeda dari terakhir kali Tia melihatnya. Wajahnya pucat,
Tubuhnya terlihat lebih kurus, dan matanya mencerminkan kelelahan serta keputusasaan. Tia, aku tahu aku mungkin tidak pantas berada di sini, kata Dinda pelan. Tapi aku benar-benar butuh bantuanmu. Dinda mulai menceritakan bagaimana hidupnya berubah drastis setelah Arman dipenjara. Ketika Arman kehilangan semua harta dan statusnya, Dinda merasa kehilangan segalanya. Ia harus menghadapi realitas bahwa hubungannya dengan Arman hanya dibangun atas dasar materi, bukan cinta. Aku tahu aku telah banyak menyakitimu, dan aku tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi. Tapi aku benar-benar minta maaf, kata Dinda dengan suara bergetar. Tia mendengarkan dengan tenang, tetapi wajahnya tetap datar. Di dalam hatinya, ia merasa sedikit lega mendengar permintaan maaf itu, tetapi ia tidak bisa melupakan luka yang Dinda sebabkan. Apa yang sebenarnya kamu inginkan dariku, Dinda? Tanya Tia, suaranya tenang namun tegas. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Aku butuh pekerjaan, Tia. Aku bersedia melakukan apa saja, jawab Dinda sambil menunduk. Permintaan itu membuat Tia terdiam. Sebagian dari dirinya merasa Dinda pantas menerima konsekuensi dari perbuatannya. Namun, bagian lain dari dirinya ingin membuktikan bahwa ia tidak lagi menyimpan dendam. Dinda, aku menghargai permintaan maafmu, tapi aku perlu waktu untuk mempertimbangkan ini, ujar Tia akhirnya. Setelah pertemuan itu, Tia merasa hatinya bercampur aduk. Ia berbicara dengan Siska untuk mendapatkan perspektif. Aku tidak ingin terlihat lemah jika memberikan bantuan, tapi aku juga tidak ingin membiarkan dendam terus menguasai diriku, kata Tia. Siska tersenyum lembut. Memberi bantuan tidak selalu berarti lemah, Tia. Itu bisa menjadi tanda bahwa kamu telah melampaui rasa sakitmu. Namun keputusan ada di tanganmu. Lakukan apa yang menurutmu benar untuk dirimu sendiri, bukan untuk orang lain. Beberapa hari kemudian, Tia memanggil Dinda kembali. Aku tidak bisa memberimu pekerjaan di sini, kata Tia. Tapi aku bisa membantumu mencari tempat di mana kamu bisa memulai kembali. Kamu harus membuktikan bahwa kamu benar-benar ingin berubah. Dinda terkejut, tetapi ia tahu Tia benar. Terima kasih, Tia. Aku tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Tia mengulurkan tangan untuk berjabat tangan dengan Dinda, dan untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa babak kelam dalam hidupnya benar-benar selesai.